Moderator kita pagi ini adalah Dr. Radian Amandito. Beliau lulus pendidikan dokter umum dari Universitas Indonesia. Saat ini beliau adalah residen dokter spesialis anak dan praktek di Klinik Utama Markas Sehat. Kepada Dr. Radian, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Novi untuk perkenalannya. Perkenalkan saya Radian Mandito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mendengarkan mungkin diskusi dan juga sharing-sharing oleh Dr. Windy Kresawati, spesialis anak, yang mungkin juga sudah dikenal oleh semua orang di sini ya. Tapi bagi yang masih belum kenal, saya akan bacakan CV beliau. Dr. Windy Kresawati, spesialis anak, lulus pendidikan dokter umum dari Universitas Indonesia tahun 2007 dan lulus pendidikan dokter spesialis anak dari universitas yang sama di tahun 2014. Saat ini beliau merupakan penanggung jawab klinik Markas Sehat, penggiat Yayasan Orang Tua Peduli, dan dokter anak di RSPAD Gatot Subroto. Untuk topik pagi ini kita akan membicarakan mengenai pantau pertumbuhan anak Anda tumbuh baik IQ naik. Hal ini merupakan hal-hal yang sangat penting kita pantau setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, dan pastinya bukan hanya ketika ketemu di dokter, tapi juga di rumah. Jadi hari ini kita akan ajarkan bareng-bareng bagaimana orang tua dan juga mungkin kerabat-kerabat yang mengenali atau bisa mendapatkan sensor gitu nanti, oh ini kok kayaknya kurang bagus sih pertumbuhannya harus diperiksa. Nah itu kita harapkan bisa timbul di kita semua yang mendengarkan hari ini. Baik, tidak lama lagi saya sampaikan Dr. Windy, silahkan Dr. Windy Kresawati untuk membawa materi. Yang 45 menit ya. Oke dok. Apakah slide saya terlihat? Jelas dokter? Ya, suara saya terdengar dokter? Jelas juga, betul. Ya, terima kasih. Dalam 45 menit ke depan, saya ingin menyampaikan beberapa sharing ya tentang bagaimana kita memantau pertumbuhan anak kita dan apa sih hubungannya kurva pertumbuhan yang ada di buku kesehatan anak-anak dengan IQ ya. Nah ini latar belakang topik ini muncul di lapangan ya. Imunisasinya rajin banget. Bulak-balik lengkap tiap bulan datang, tapi kurva pertumbuhannya masih kosong. Padahal imunisasi adalah kunjungan bayi sehat, di mana menjadi satu paket dengan pemantauan pertumbuhan. Ada juga pasien yang kurvanya udah amburadul, gagal tumbuh, terus dia nggak tahu, dia bilang yang penting kan tiap bulan berat badannya naik. Atau baru menyadari anaknya stunting ketika bersama dengan teman-temannya terus kok kayaknya pendek ya. Terus tapi kan saya dan suami misalnya tidak pendek. Atau ngelihat anaknya lebih kurus kemudian panik ya. Nah, agenda kita hari ini kita mau mengenal kurva pertumbuhan supaya ibu-ibu dan bapak-bapak semua bisa memantau pertumbuhan anak secara mandiri dan kapan kita harus ke dokter. Nah, ini adalah paketan hari ini ya, pertumbuhan otak, kurva pertumbuhan, menggunakan kurva, dan ada tips bagaimana pertumbuhan optimal. Saya mau membukanya dengan pertumbuhan otak dulu. Nah, ini adalah kurva yang sering sekali saya gunakan ya, untuk presentasi bagaimana kita harus mengejar pertumbuhan otak yang optimal. Kalau kita lihat dari usia 0 tahun sampai usia dewasa ya, ini 24 tahun, maka pertumbuhan otak paling pesat di 2 tahun pertama. Lahir sudah ada ya dari dalam kandungan, itu sangat pesat sekali pertumbuhan otak dan sangat-sangat volumenya berkembang di 2 tahun pertama, hampir 85%. Dan dimulainya saat itu dari kandungan. Pertanyaannya, otak terbentuk dari apa? Nah, otak terbentuk dari protein ya, dari lemak ya, dan dari berbagai macam nutrisi yang kita kasih makan ke anak kita. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan anak dengan gizi yang jelek, sudah pasti pertumbuhan otaknya jelek. 60% ya, saya ulangi ya, 60% nutrisi yang kita kasih ke anak, yang dimakan oleh anak kita saat di bawah 2 tahun, digunakan untuk pertumbuhan otak. Jadi bisa terbayang nggak kalau gizinya jelek, gagal tumbuh, anaknya
gizi buruk atau kurang gizi. Bagaimana dengan pertumbuhan otaknya? Sudah pasti sama-sama jeleknya. Karena nutrisi untuk membangun badannya nggak cukup ya. 60% yang dia gunakan untuk pertumbuhan otak. Dimulainya dari sejak dalam kandungan ya. Jadi lahir sudah memiliki volume otak tertentu, kemudian makin besar pertumbuhannya. Nah, apa artinya grafik ini? Ketika ibu-ibu baru sadar kalau anaknya pertumbuhannya jelek di atas usia golden period, misalnya di atas 5 tahun ya, di atas 7 tahun, itu telat ya, apalagi kalau sudah mengganggu tinggi badan yang namanya stunting, itu tidak bisa kembali. Stunting irreversible. Jadi, yuk kita kejar di golden period ini untuk pertumbuhan otak. Nah, saya juga suka dengan grafik ini ya. Kita lihat ya. Ini saat lahir ya. Saat lahir, kemudian 1 tahun pertama dikotakin, dan kemudian 2 tahun pertama nih sedang tinggi-tingginya berkembangnya fungsi kognitif. 1 tahun pertama berkembangnya fungsi bahasa, kemudian otak itu sedang membuat pola peta untuk melihat, untuk mendengar, untuk mengerti, untuk memahami. Meskipun mereka akan bicara di usia 15 bulan ya, 18 bulan baru mulai banyak kata-katanya, tapi pembentukan otak yang bertanggung jawab terhadap mengerti, mendengar, melihat, memahami itu di 1 tahun pertama. Oleh karena itu 1 tahun pertama kuncinya apa? Manajemen laktasinya jangan jelek ya. Lalu di atas 1 tahun menuju ke 2 tahun sedang tinggi-tingginya perkembangan otak untuk mencapai fungsi kognitif yang lebih tinggi. Apa sih fungsi kognitif yang lebih tinggi? Itu melakukan analisis, berpikir, ya, kritis terhadap masalah, dapat melakukan problem solving, dapat melakukan plan A, B, dan C. Ya, misalnya anak saya pinter kok, dia hafal 1 sampai 10, suruh ngitung 1 sampai 100 juga bisa. Tapi ketika tambah-tambahan, kali-kalian bersusun, nggak ngerti. ABC hafal ya. Saya pernah dapat nih, murid-murid mahasiswa disuruh ngapal mah jago. Tapi ketika dikasih studi kasus, menganalisis, memble. Nah, jadi kita menginginkan fungsi otak terbaik adalah kognitif tingkat tinggi. Ya, fungsi kognitif tingkat tinggi itu yang kita bilang cerdas. Bukan anak-anaknya, dok anak saya udah bisa manjat-manjat loh. Bukan itu target utamanya. Ya, semua anak pastinya akan bisa manjat. Semua anak pastinya akan bisa jalan dan lari. Tapi kita ingin dia melakukan pemikiran analisis, dia cerdas, dia bisa berpikir, melakukan perencanaan. Ya, itu yang akan meningkatkan kualitas generasi bangsa kita. Ya. Nah, mari kita balik lagi ke kurva pertumbuhan. Dengan mempelajari pertumbuhan otak, kita sadar bahwa kita harus mendukung pertumbuhan otak anak-anak supaya sangat optimal. Nah, pakai apa kita menggunakannya? Pakai kurva. Kurva yang mana? Kita kenal satu-satu. Ini adalah kurva Fenton. Ya, kurva Fenton dipakai oleh bayi-bayi yang lahir sebelum 37 minggu usia kehamilan. Ya, dia itu harus mencapai berat badan dengan pertumbuhan yang mirip dalam pertumbuhan dalam kandungan. Dan diplotinya tiap minggu. Misalnya dia lahir di usia 32 minggu. Setiap minggu harus diukur berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya. Dan sampai 40 minggu itu dianggap baik baru lahir. Sangat keliru apabila ada ibu-ibu yang bilang, anak saya lahirnya 1 kilo. Kalah dong dengan yang 3 kilo. Boleh dong dia pertumbuhannya di bawah terus kurvanya. Misalnya kalau di posyandu dibilangnya di bawah garis merah. Boleh dong di bawah garis merah. Salah. Dia harus melakukan kejar tumbuh. Harus mengikuti kurva Fenton ini. Ya, dia akan dianggap bayi baru lahir saat dia mencapai usia 40 gestasi. Ya, saya kasih lihat contohnya. Nah, ini contoh pasien saya, dia lahir di 33 minggu
ya, dia lahir di 33 minggu, ini sekitar 1,6 ya beratnya. Kemudian tiap minggu diplot kira-kira seperti ini, dan di usia ini di titik 42, maka dia dianggap baru lahir di 40 minggu. Artinya di 42 ini usianya 2 minggu. Kurva Fenton akan dianggap bagus apabila si bayi dapat meng-catch up pertumbuhannya di atas persentil 10. Ini ada angka 10. Nah, kalau dia di titik ini, kita bilangnya dia belum lahir. Nah, kita anggapnya dia masih 38 minggu di dalam kandungan, tapi usia benernya sebenarnya 5 minggu. Kan dia lahirnya di 33, tambah 5, 38. Jadi dia udah ulang tahun yang, udah ulang bulan nih, udah pakai acara-acara 1 bulanan, tapi berdasarkan kurva pertumbuhan, dia tetap dibilang belum lahir. Ya, ini contoh penggunaan Fenton. Jadi jangan bilang bahwa bayi prematur boleh gisinya jelek, boleh tidak berkembang, tidak boleh ya, itu salah. Dia harus tetap melakukan kejar tumbuh, mencapai perkembangan yang sangat optimal ya, mengejar teman-temannya. Nah, ini kurva WHO. Kita gunakan dari sejak lahir sampai usia 5 tahun pada bayi cukup bulan. Kapan sih Fenton ini pindah ke WHO? Setelah dia komplit di usia ini kan 50 ya, artinya 10 minggu usia koreksi. Kemudian pindahlah ke kurva WHO. Ada 2, yang laki-laki berwarna biru, yang perempuan berwarna merah. Dan ada 3 kurva yang akan kita gunakan ya, berat badan berdasarkan umur, tinggi badan berdasarkan umur, berat badan menurut tinggi badan. Kita akan bahas satu persatu. Nah, selain ada warna biru dan pink, yang satu laki-laki satu perempuan, ada juga pengukuran berdasarkan G-score dan persentil ya. Kalau dokter kita pakainya G-score ya, karena panduan WHO untuk melakukan diagnosis gizi baik, gizi kurang, gizi buruk, kita menggunakan G-score. Namun persentil lebih sensitif. Artinya kalau kita mau deteksi ada gangguan pertumbuhan, lebih cepat ketemunya gitu dari kita menggunakan persentil. Oleh karena itu mungkin lebih baik kalau parents di rumah menggunakan persentil. Apa sih maksudnya G-score? G-score itu adalah nilai rata ya. Jadi kalau di 0 ini rata-rata ya. Kalau dalam statistik kita bilangnya min ya. Jadi kalau anak saya di posisi titik G-score 0 artinya di posisi rata-rata di masyarakat. Kalau positif 1, positif 2 artinya 1 kali penyimpangan dari rata-rata tersebut. Di masyarakat ada rata-rata ya, kemudian dibandingkan dengan rata berapa banyak penyimpangannya. Nah, ini 1 kali penyimpangan apa 2 kali jumlah penyimpangan dari rata-rata dan 3 kali. Jadi sangat tinggi sekali kalau positif 3 artinya gizinya sangat lebih. Kalau di bawah gizinya sangat jauh dari nilai rata-rata. Sangat jauh dari nilai rata-rata, kita bisa bilang gizinya jelek. Nah, kita menggunakan ini biasanya untuk diagnosis ya, melihat, jadi ini adalah nilai min. Bagaimana dengan persentil? Persentil adalah urutan. Jadi, persentil itu dari 1 sampai 100 ya, diurutkan. Oleh karena itu, kalau kita lihat tengahnya adalah median. Ya, tengahnya median ya. Median itu adalah nilai tengah. Jadi dari 1 sampai 100 diurutkan. Kalau anak kita berada di persentil 50, artinya 50 lebih kecil dari dia, 50 lebih besar dari dia. Nah, kalau tinggi di P15 artinya di usia yang sama 85% lebih tinggi dari dia dan 15% lebih pendek dari anak itu. Kalau di P15 ya. Kalau dia di P97 artinya hanya 3% yang lebih tinggi dari dia. 97% lebih pendek dari dia. Ya. Jadi nanti kalau kita bicara tentang persentil, ibu-ibu harus paham nih. Sekarang anak saya di persentil berapa tingginya atau beratnya di persentil berapa, lalu
Bagaimana dengan pertumbuhan selanjutnya? Kalau dia geser persentilnya menjadi lebih buruk, artinya kurva pertumbuhannya jelek. Ya, kita akan gunakan persentil untuk kedepannya sampai studi kasus karena lebih mudah dan lebih sensitif. Nah, kurva berat badan menurut umur. Yang garis mendatar ini adalah umur ya. 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, lalu 12 bulan 1 tahun, 2 tahun, 3, 4, dan 5. Nanti panitia setelah ini akan memberikan link di grup WA supaya ibu-ibu bisa tahu sumbernya di mana sih. Saya mau download, saya mau print buat anak saya, silahkan ya. Nah, kita menggunakan ini untuk melihat perbandingan berat badan secara statistik dengan anak lain yang seusianya. Misalnya kalau dia umur 1 tahun, beratnya 10 kilo, berada di persentil 85. Cukup baik ya, artinya hanya 15% orang yang lebih berat dari dia. 85% lebih ringan dari dia. Jadi dia di atas rata-rata, di atas nilai tengahnya teman-temannya yang seusia dia. Bagaimana dengan tinggi badan menurut umur? Melihat tinggi badan anak dibandingkan dengan anak lain seusianya. Ya, hati-hati kalau di bawah persentil 3 artinya di anak, misalkan ada anak usianya 1 tahun. Kursor saya kelihatan ya, Dok? Ada anak usianya 1 tahun 70 atau 69 di persentil 3. Artinya masa sih anak usia 1 tahun perempuan cuma 3 orang yang lebih pendek? Artinya anak ini secara statistik di populasi dia pendek gitu. Dan jangan menggunakan tinggi badan untuk deteksi dini ya. Jangan bilang begini, Dok, berat badan anak saya kan jelek ya, kurvanya jelek, tapi tingginya kan masih bagus. Jangan bilang begitu, karena tinggi akan terpengaruh apabila pertumbuhannya jelek dan enggak diurusin, tidak tertangani dengan baik secara berbulan-bulan. Tinggi badan akan terpengaruh kalau gangguan pertumbuhannya bersifat kronik. Ya, jadi gagalnya udah 2 kali. Udah berat badannya jelek, nggak dibenerin, tingginya ikut jelek. Oleh karena itu, mendiagnosis stunting kan harus menggunakan semua kurva pertumbuhan, 3 kurva pertumbuhan harus dilihat dan harus berkala. Nggak bisa 1 titik doang datang ke dokter, Dok, anak gue pendek, ini stunting apa bukan? Waduh, sakit kepala saya. Mana kurva pertumbuhan dari lahir? Nggak ada. Gitu. Nah, itu akan sangat menyulitkan ya, karena pendek bukan berarti stunting, tapi stunting artinya gangguan pertumbuhan yang tidak ditata laksana dengan baik dalam waktu yang sangat lama, sehingga terjadilah pendek. Nah, bagaimana kurva yang ketiga ya? Yang garis mendatar ini adalah tinggi dan yang garis tegak adalah berat ya. Kita mau melihat anak ini kurus atau enggak. Berat badannya sesuai enggak sih dengan tinggi badannya dia? Kalau tinggi badannya 75, berat badan idealnya berapa ya? Gitu. Nanti kita lihat nih berat badannya idealnya berarti di P50 yaitu 9 kilo ya. Kalau terlalu tinggi artinya terlalu gemuk ya, hati-hati obesitas. Kalau terlalu rendah berarti terlalu kurus. Jadi ini adalah proporsionalnya. Proporsional itu artinya kalau tinggi badannya sekian, maka berat badan ideal berdasarkan tinggi itu berapa? Kita menggunakan kurva ini. Nah, sampai umur 5 tahun, lalu 6 sampai remaja menggunakan kurva apa ya? Menggunakan kurva CDC. CDC kurvanya ada tinggi badan dan berat badan. Dan biasanya diplot tiap 3 sampai 6 bulan ya, sampai remaja. Jangan abaikan, lupa nih nanti anak remaja tidak diperhatikan gizinya. Remaja calon orang tua, terutama remaja putri. Kita harus memutus lingkaran setan dari generasi yang buruk yang dihasilkan oleh negara kita. Dari mulai gizi remaja. Remaja yang tidak diperhatikan, hamil sebelum waktunya, kehamilan remaja, gizinya jelek, anemia pada remaja, gizi buruk pada ibu hamil, pada wanita usia subur, menghasilkan janin yang juga jelek gizinya. Tadi kan sudah saya jelaskan perkembangan otak 1000 hari pertama itu dimulai dari kandungan.
Nah, bayi-bayi yang gizinya jelek, yang pertumbuhan janin terhambat, lahirnya sangat kecil atau prematur atau sekali, maka menghasilkan anak-anak juga yang gizinya jelek. Ya, kita ingat gizi jelek berkaitan dengan kemampuan kecerdasan otak. Jadi tetap harus dipantau, ibu-ibu sekarang yang punya anak remaja tetap harus dipantau ya, berkaitan dengan kesehatan gizi remaja yang merupakan calon orang tua, baik laki-laki maupun perempuan adalah calon orang tua. Nah, ini adalah kurva indeks massa tubuh ya, kurva BMI. Kurva BMI ini digunakan untuk menilai distribusi lemak. Biasanya kita hitung apabila pada perhitungan berat badan menurut umur kelihatan sangat tinggi ya. Berat badan menurut tinggi badan juga kelihatannya kok gemuk ya, mungkin di atas persentil 85 ya. Kita curiga nih, kok berdasarkan kurva ini gemuk. Jadi kita akan lihat apakah dia obes atau enggak. Cara menghitungnya seperti ini, nanti bisa slide-nya bisa kita bagikan ya. Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, kita lihat kalau terlalu tinggi dia obesitas. Kalau di antara nilai tengah itu artinya dia normal. Nah, kurva-kurva ini kadang-kadang tidak bisa kita gunakan untuk populasi tertentu. Misalnya pada anak dengan sindrom Down atau cerebral palsy ya, atau pada anak dengan status gizi tertentu, misalnya hidrosefalus atau tumor yang sangat besar, maka ada perhitungan tertentu yang dikerjakan oleh dokter anak untuk menilai status gizi. Salah satunya adalah lingkar lengan ya, lingkar lengan atau cubitan kulit gitu ya, ada beberapa metode, jadi tidak semata-mata menggunakan kurva yang tadi saya bicarakan. Jangan lupa setiap imunisasi juga diukur lingkar kepala ya, ini menggambarkan volume otak, bisa mewakili volume otak anak. Tapi jangan bilang kalau volume otaknya cukup, anaknya pinter. Jangan. Karena sama-sama nih volume otaknya misalnya lingkar kepalanya 48 cm. Tapi dalamnya beda isinya. Nah, tahu dari mana kita isinya bagus atau isinya kurang ya, kita harus menilai dari pemantauan berat badan menurut umur yang tadi kurvanya kita pelajari sama-sama. Nah, mari kita gunakan kurva ini satu-satu ya. Ini adalah garis persentil ya, saya ulangi ya. Garis persentil adalah urutan di masyarakat. Kalau diurutkan secara populasi dari 1 sampai 100, maka ini 97, 85, 50, 15, dan 3. 50 adalah nilai tengah, ya, nilai tengah rata. Seperti itu. 15 artinya di atas dia ada 85, di bawahnya ada 15. Kita katakan gizinya buruk kalau di bawah 3, ya. Tapi mesti kita lihat pertumbuhan, ya. Nanti kita akan belajar status gizi apa, pertumbuhan itu apa. Nah, tahapan plotnya kita ukur dulu anaknya dengan tepat, ambil kurva yang sesuai, ya. Jangan bayi prematur pakai kurva WHO. Terus anak 3 tahun yang harusnya masih pakai kurva WHO udah pindah ke CDC, jangan ya. Dan menarik garis dari titik lalu kita lakukan analisis ya. Pemantauan yang paling akurat adalah yang dilakukan secara rutin. Kemarin di praktek saya baru aja dapat pasien, dia nanya, "Gimana dok pertumbuhan anak saya?" Saya cuma dapat 2 titik ya. Saya bilang pertumbuhannya bagus dan gizinya bagus karena di bukunya cuma ada 2 titik dengan kunjungan saya yang sekarang. Tapi dia bilang 3 bulan terakhir berarti nggak naik dok. Wah, kalau seperti itu mah ya jelek dong. Karena tidak di plotting rutin, nggak kelihatan. Kalau sebelumnya dia sempat naik kurvanya, kemudian dia datar. Ya, nah itu akhirnya kita kehilangan untuk mendeteksi dini gangguan pertumbuhan kalau tidak dilakukan secara rutin. Nah ini berat badan kalau bayi tiduran dan telanjang, kalau anak berdiri dengan pakaian setipis mungkin ya. Waduh, ini ngantongin HP, bajunya jeans ya, janganlah ya. Kemudian berdiri dan dilihat tegak lurus ya. Yang melihat harusnya berdiri di sini. Yang bapaknya salah, ibunya salah. Panjang kita lakukan pada anak di bawah 2 tahun ya. Karena pada anak di bawah 2 tahun, saat dia berdiri, kakinya juga masih agak bengkok ya, bow leg ya. Biasanya dia akan lebih lurus di atas 2 tahun, sehingga barulah kita ukur tinggi badannya di atas 2 tahun. Lalu kita siapkan kurvanya ya. Nah, ini kita contoh
ada contoh kurva berat badan menurut umur ya. Jadi kita akan menggunakan kurva berat badan menurut umur untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan dini ya. Nanti untuk mendiagnosis tentu perlu tiga-tiganya dan menggunakan persentil. Nah, kita lihat nih, di mana sih gangguan pertumbuhan pada pasien ini ya. Kita plot lahirnya 2,8 di sini ya, kira-kira. Usia 1 bulan 3.600. Nah, ada masalah pertumbuhan nggak di usia 1 bulan? Nah, ada 2 yang harus kita perhatikan. 1, dia pindah persentil enggak. 2, bentuk kurvanya gimana? Jadi harus digaris ya. Jadi ini nanti harus digaris nih di rumah. Jawabannya tidak ada gangguan pertumbuhan di usia 1 bulan. Karena bentuk kurvanya mirip dengan kurva normal ya. Kurva normal nih yang persentil 97, 85, 50 ini semua bentuknya sama. Cuma bedanya di atas, di tengah sama di bawah. Jadi bentuk kurva. Ya, kalau dokter Apin misalnya bilang trennya gitu. Kalau ini bentuk kurvanya sama nggak dengan kurva normal? Sama. Yang kedua, pindah persentil nggak? Ini kan dia persentil 15 di sini ya. Jadi enggak, berarti selama 1 bulan pertama di si anak ini baik. 2 bulan, bentuknya sama dan persentilnya kurang lebih sama. Baik. 3 bulan, kelihatannya baik ya. Tapi kalau kita titikin benar, ini agak geser. Tapi oke, baik. Nah, 4 bulan kita lihat ya. Bentuk kurvanya sudah meleot nih. Dikit banget meleot. Ya, agak melandai. Yang kedua, yang tadinya di bawah, yang tadinya dia mulai di atas persentil 15, ini udah mulai turun sedikit. Ya, sedikit. Ini mesti dicek nih. Produksi ASI-nya gimana nih? Nggak usah mikirin potong tongtai ini. Karena tidak mungkin anaknya ada gangguan bawaan, cacat bawaan. Tidak mungkin ya. Jadi 3 bulan pertama cakep nih. Ini pasien saya yang dia bilangnya sih pas mulai kerja, ASI-nya ogah-ogahan, ASI perahnya nggak cukup, tapi tidak paham manajemen laktasi. Tapi masih naik beratnya, jadi ibunya nggak sadar. Kemudian dari 4 bulan ke 5 bulan, beratnya naik nggak? Naik ya, dari 5.500 ke 5.700. Tapi sudah mengalami gangguan pertumbuhan. Kenapa? 1, kita lihat tadi kan, persentilnya pindah nih. Tadi dari udah deket 15, sekarang kok deket 3. Kemudian bentuk kurvanya, kalau kita tarik garis, bentuk kurvanya tidak sama dengan bentuk kurva normal. Jadi di usia 5 bulan ini sudah terjadi gangguan pertumbuhan. Naik sih, dari 5 bulan ke 6 bulan naik. Tapi lihat ya, dia di persentil 3 dan makin ke bawah. Tadinya di atas persentil 3 sedikit. Nah, jadi bentuk kurvanya pun, bentuk kurvanya tidak normal, persentilnya berubah. Ke dokter. Nah, ini ibu-ibu harus tahu di sini ya. Jangan bilang, ini kan mau, ini dok, emangnya naik terus, pertumbuhannya memang begitu. Kita juga kecil-kecil kok waktu kecil gitu. Jangan ngomong begitu ya. Ini adalah gangguan pertumbuhan. Nah, makin parah lagi, lihat. Tadinya dia di persentil 15, sekarang sudah di bawah persentil 3. Tapi berat badan anaknya tetap naik. Oleh karena itu, tidak boleh bilang berat badan naik itu pasti bagus. Harus punya kurva, ibu-ibu. Harus punya dan harus lihat bentuk kurvanya seperti apa. Nah, dia datang ke dokter ketika berat badannya tidak naik. Jadi, terlambatnya sudah berapa bulannya. Jadi ibu ini datang ke dokter dengan keluhan berat badan anak saya tidak naik 1 bulan, dok. Saya bilang pertumbuhan anak ibu jeleknya tidak 1 bulan, tapi hampir setengah tahun. Yang dibongkar bukan hanya empati, di atas 6 bulan kan dia empati ya. Yang dibongkar bukan hanya manajemen empati dan bukan hanya makanan padatnya, tapi laktasinya juga harus dibongkar nih. Artinya waktu usia ASI pertumbuhannya jelek, manajemen laktasinya hancur, dilanjutkanlah sampai usia 9 bulan. Nggak usah buang-buang duit ya untuk cari kambing hitam. Ya, kalau Dr. Wati bilangnya
ibu-ibu maunya instan nyari kambing hitam, jangan-jangan anak gue sakit, jangan-jangan wah cek lab sampai 3 juta. Padahal kita lihat nih, masalah pertama yang muncul adalah saat ibu bekerja manajemen laktasinya jelek. Kemudian manajemen empasinya jelek. Sehingga lanjut seperti ini. Lihat, 3 bulan pertama gizinya cukup baik. Artinya anak ini nggak apa-apa. Kita lihat juga nanti imunisasi ya. Kalau bolak-balik sakit tiap bulan ya jelas ada penyebabnya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, nggak ada gejala apa-apa, cuman beratnya aja jelek-jelek terus, ya harus dipikirkan nutrisi. Nomor 1 nutrisi ya. Oke, nanti kita akan lihat satu-satu kurvanya buat apa. Kalau tadi saya ngajarinnya dengan berat badan per umur ya. Kalau berat badan per umur kita akan bilang gizinya jelek atau obesitas. Kalau tinggi badan ada yang pendek atau sangat pendek. Kalau berat badan kita bilangnya kurus, sangat kurus atau gizi lebih. Jadi ini bahasa-bahasa yang dipakai untuk menginterpretasikan 3 kurva tersebut. Malnutrisi itu bukan berarti gizi buruk ya. Obesitas juga malnutrisi. Saya sering ketemu keluarga obesitas yang tidak sadar kalau itu adalah malnutrisi. Sering banget. Dengan alasan, abis mau ngapain dok? Pandemi nggak kemana-mana ya di dalam rumah. Gitu. Padahal kan obesitas itu disebabkan oleh berbagai macam hal. Bukan hanya tidak beraktivitas ya. Salah satunya adalah nutrisi yang buruk. Tapi bukan itu yang kita bicarakan sekarang. Yang penting ibu-ibu tahu bahwa malnutrisi itu ada 2 ya. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan gizi. Nah, ketika kita membaca kurva pertumbuhan, tadi saya sudah bilang ada 2 informasi. 1 titik status gizi, minimal 2 titik kurva pertumbuhan. Status gizi kita lihat ya, di antara ini kita bilangnya normal. Ini berat badan menurut umur. Di atas gizi lebih, di bawah gizi kurang. Gampang ya. Lagi. Bagaimana dengan tinggi? Di atas perawakan tinggi, di bawah perawakan pendek, tengahnya normal. Ini 1 titik ya, Ibu-ibu, 1 titik. Kemudian kurva ketiga. Kurva ketiga. Di atas gemuk, di bawah tampak kurus, wasted ya, di antaranya normal. Ini dibandingkan antara berat badan menurut tinggi badan. Itu yang pertama ya. Jadi tadi kan ada 2 ya. Status gizi 1 titik, pertumbuhan beberapa titik. Nah, 1 titik sudah dapat nih gizi lebih atau bukan, perawakan tinggi atau pendek, gemuk atau kurus. Lalu bagaimana dengan growth ya? Growth itu dilihat dari waktu ke waktu. Tadi saya sudah jelaskan bentuk kurvanya dengan perubahan persentil. Ya, karena 2 ini bisa dikerjakan oleh ibu-ibu di rumah, bisa banget. Tadi kita sudah latihan ya kurvanya, pertumbuhan. Nah, sekarang saya mau kasih lihat kecepatan tumbuh menurut WHO. Ini tidak untuk digunakan di rumah, cuman kita biasanya yang menggunakan dokter anak. Nih lihat, ini adalah pertambahan berat badan tiap bulan pada anak normal, yaitu di persentil 50. Ya, persentil 50 kan kita anggap standar normal ya. Kalau ke atas terlalu tinggi, ke bawah terlalu pendek. Sebulan pertama naik hampir 900. 2 bulan naik 1 kilo. 2 ketiga naik 700. Lama-lama pertambahan berat badannya dari bulan ke bulan sampai usia 1 tahun melambat. Jadi tidak heran ibu-ibu bilang gini, waktu awal-awal nyusu doang dok, naiknya sekilo. Kok sekarang naiknya cuma 400 misalnya saat empasi. Ternyata normal, orang beratnya cuma naik 344 kira-kira seperti itu. Apa artinya? Ibu-ibu tolong manajemen laktasinya jangan memble. Kenapa? Karena pertumbuhan yang sangat tinggi terjadi di fase laktasi. Salah kalau ibu-ibu biarkan, nanti bayar hutang di sini. Itu agak Tom Cruise kalau menurut saya, Mission Impossible. Jadi yang harusnya naiknya 800, sekitar 700,
Naiknya cuma 600, 400, 300. Terus baru sadar di usia ini, 8-9 bulan baru sadar kalau anaknya pertumbuhannya jelek. Ayo kita kejar berat badannya. Susah. Karena secara natural, secara alamiah memang laju pertumbuhannya melambat. Apalagi kalau ibu-ibu sadarnya di atas usia 1 tahun, habis ulang tahun baru sadar anaknya gagal tumbuh. Ngejarnya setengah mati. Satu lagi, lajunya pertumbuhan berat badan ini seiring dengan lajunya pertumbuhan otak. Jadi kalau pertumbuhannya udah jelek dan ketahuannya udah telat, itulah kenapa brain growth-nya sulit untuk diselamatkan. Ya, kalau Prof. Damayanti, guru saya bilang di bawah 2 tahun masih ada kesempatan, tapi tidak optimal. Tidak optimal tuh artinya nggak bisa sama teman-temannya yang tidak gagal tumbuh. Ya, oleh karena itu kerjaan kita sekarang adalah mencegah dan deteksi dini. Makanya saya pakai persentil. Jangan punya hutang di periode ini. Ya, manajemen laktasinya harus dibongkar. Bingung manajemen laktasi, buka YouTube Yayasan Orang Tua Peduli tentang manajemen laktasi. Ada juga sedikit kuliahnya di Instagram Milih Sehat. Nah, ini kita balik lagi ke kasusnya. Kapan pertumbuhannya jelek ya? 15 bagus. Nah, 4 bulan udah mulai turun sedikit. 5 bulan. Nah, 5 bulan nih harusnya sudah mulai panik ya. Kalau saya menjelaskan manajemen laktasi, saya nggak mau anaknya di usia 5 bulan kayak gini nih. Saya akan mempersiapkan ibu-ibu untuk menghitung ASI-nya sehingga tidak akan terjadi gagal tumbuh baru sadar ASI saya kurang. Ya, jadi nanti belajar lagi. Jangan sampai anaknya gizinya jelek baru sadar. Jangan-jangan ASI gue kurang. Jangan, ya. Sebelum beratnya udah jelek kita udah tahu, ya. Kita tuh yang sudah paham laktasi pasti akan mompa rutin tuh. Jadi sebelum anaknya ada gangguan pertumbuhan, saya udah tahu nih, wah ASI gue kayaknya udah mulai turun deh. Jadi nggak mungkin cukup nih, mungkin harus di top up ya. Tapi itu topik lain, kita hari ini topik pertumbuhan nih, lihat ya. Artinya pada saat usia 4-5 bulan harusnya sudah waspada saat ini. Tetapi karena beratnya naik terus dan ibu tidak paham, tidak paham untuk ngeplot ya. Banyak sekali pasien kurvanya masih perawan, tapi penuh buku kesehatannya, bolak-balik ke dokter anak. Dan dia baru sadar ketika enggak naik. Ya, tidak naik itu udah telat, sayang. Nah, ini saya maunya ibu-ibu di Indonesia tuh paham ini. Berat naik, tapi enggak cukup. Saat ini dia harus evaluasi. Jadi kalau nanti ada kuis, kapan ke dokter anak saat beratnya naik, tapi tidak cukup dari kurva, berat badan, menurut umur. Kalau ini yang mana nih? Sejak kapan kurvanya mulai bermasalah ya? Kita lihat usia 4 bulan ke usia 6 bulan ya. Jadi sebenarnya dari usia 4 bulan ke 6 bulan kurvanya sudah bermasalah. Jangan tunggu pindah persentil di sini. Jadi dia bagus di usia 4 bulan pertama, kemudian mulai melewat. Ini kasus-kasus seperti ini banyak ya, karena kasus ibu bekerja yang tidak melatih anaknya dengan ASI perah. Ibunya baper duluan dengan teori-teori aneh dari mana saya nggak ngerti. Jadi dia melatih anaknya sehari sebelum ditinggal kerja. Ya nggak bisa lah anak dilatih ASI perah sehari sebelum ditinggal kerja. Kacau manajemen ASI perah ibu bekerjanya. Akhirnya kacau pertumbuhannya. Ibunya baper, anaknya rewel. Udah selesai. Nah ini tidak naik ya. Tidak naik tanda bahaya. Tapi jangan tunggu seperti ini. Ini turun ya. Kalau turun juga tanda bahaya ya, ada apa nih? Jangan-jangan dia sakit ya, sehingga ada weight loss. Nah, sekarang dari tadi ngomongin tentang pertumbuhan otak, kemudian bagaimana memantau kurva pertumbuhan. Terus gimana supaya saya tidak gagal tuh gimana sih? Kita lihat apa masalah terbesar kegagalan pertumbuhan pada anak. Nah, ini adalah masa kritis 1000 hari pertama kehidupan. Masalahnya di mana?
270 hari di dalam perut, yang bermasalah tuh ibunya. Remaja tidak diperhatikan gizinya. Bahkan saya pernah tanya sama ibu yang punya anak remaja, imunisasinya sampai mana, Bu? Hah? Bukannya udah kelar ya, Dok? Hah? Udah kelar dari mana, Bu? Imunisasi seumur hidup lansia pun ada imunisasinya. Baru tahu ya katanya ibu-ibu ada imunisasi remaja. Kehamilan remaja ya, yang berbagai macam faktor nih harus dikendalikannya dari sosial dan budaya dan sebagainya. Jarak kehamilan yang dekat. Jadi tolong ibu-ibu persiapkan kehamilan dengan baik ya. Pertumbuhan janin yang terhambat, yang jelek. Jadi dari sejak dalam kandungan dia sudah kurang gizi dan infeksi. Ibu hamil imunisasi nggak? Imunisasi dong. Sebelum hamil imunisasi dong ya. Menyusui, manajemen laktasinya salah. Terlalu banyak mitos. Imunisasi bayi saat itu tidak adekuat. Padahal angka kematian infant mortality ya, angka kematian bayi itu pada bayi muda paling tinggi. Oleh karena itu bayi muda imunisasinya harus lengkap. 6 bulan udah dapat 3 kali pneumokokus, 3 kali DPT combo, udah dapat hepatitis B-nya 4 kali ya. Kemudian kita lihat saat 6 bulan sampai usia 2 tahun. Yang bermasalah adalah manajemen MPASI dan makanan padat. Manajemen nutrisinya buruk. Makannya nasi sama kentang kecap. Mana proteinnya? Nggak ada. Ya, ASI-nya udah mulai melorot di usia MPASI. Ibunya nggak paham juga. Kan udah makan, Dok. Makannya apa? Kerokan pisang sama blenderan alpukat. Saya bilang mana gizi yang menyamai ASI? Nggak ada. Saya bilang kenapa nggak dikasih makan chicken cream soup aja? Jadi ayam blenderannya yang dikasih makan, ayam gilingnya. Emang boleh, Dok, kalau nggak pakai nasi? Gitu pertanyaannya. Padahal Bill Clinton nggak makan nasi jadi presiden ya. Sanitasi buruk, pemantauan pertumbuhannya salah, dan asupan besi tidak cukup. Akan ada webinar lain tentang laktasi, tentang MPASI. Jadi perhatikan masalahnya di mana, lalu kita atasin. Oleh karena kita tahu masalah terbesar gangguan pertumbuhan apa, maka kita persiapkanlah kehamilan dengan baik. Imunisasi sebelum dan saat hamil ya, ada jadwalnya di cdc.gov, dicari tentang pregnancy immunization while pregnancy gitu ya, atau breastfeeding vaccination misalnya gitu. Belajar manajemen laktasi yang benar. Belajar manajemen laktasi bukan saat melahirkan, telat. Kalau bisa sih sebelum hamil udah paham ya. Saat hamil belajar babak belur manajemen laktasi. Kalau udah manajemen laktasinya hancur, bayinya sudah gagal tumbuh, goodbye ya. Dan imunisasi mencegah infeksi. Kita lihat bahwa di setiap tahapan ada infeksi yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan. Infeksi-infeksi berat yang angka kematiannya sangat tinggi, hampir semua ada vaksinnya. Ya, COVID aja dalam waktu 2 tahun sudah ada vaksinnya. Dan belajar manajemen nutrisi atau MPASI. Belajar manajemen nutrisi bukan hanya saat MPASI saja, sampai remaja, sampai seumur hidup. Saya pernah iseng nanya sama ibu-ibu di kamar praktek. Bu, kalau ibu ngatur makanan ibu sendiri gimana nih, Bu? Ya, nggak tahu, Dok. Yang ada aja dah. Namanya kita sendiri nggak aware ya. Kita sendiri tidak waspada terhadap manajemen nutrisi orang dewasa. Padahal melakukan manajemen nutrisi dari sejak bayinya lahir sampai lansia, sampai tutup usia, kita harus mengatur manajemen nutrisi dengan baik dan benar. Imunisasi selalu di setiap usia. Masih ketemu loh saya yang bilang kalau imunisasinya sampai 9 bulan artinya lengkap. Masih ketemu saya di zaman ini. Padahal tidak. Imunisasi sampai 9 bulan adalah imunisasi dasar. Imunisasi yang lengkap seumur hidup. Ada nanti 2 tahun, 5 tahun, 8 tahun, ya 12 tahun, dan selanjutnya. Baik, kita sampai ke kuis. Mungkin bisa dibantu, saya akan ceritakan dulu kuisnya. Nanti host tolong bantu untuk keluarkan pollingnya.
Ini usia bayinya 4 bulan. Ini ada kurvanya nih. Ada kurvanya ya. Kira-kira manakah yang benar? Apakah baik? Kan masih di sekitar garis tengah. Atau tidak baik karena sudah melandai? Normal, karena memang tadi Dokter Windy bilang katanya di atas 3 bulan penambahan berat badannya kan lebih sedikit. Atau gagal tumbuh. Ya. Kira-kira yang mana? Sudah 1 menit ya. Kita tutup saja gimana? Oke. Oke, terima kasih, Mas. Paling banyak jawabannya adalah yang benar. Pertumbuhan anak ini tidak baik. Kurvanya melandai, betul. Meskipun kalau kita plotting, tadi kan saya bilang kalau dokter makanya yang G-score. Kalau kita plotting ke kurva masih status gizi, anak di usia 4 bulan ini status gizinya ya masih baik. Tapi pertumbuhannya, ya, yang ditanya adalah pertumbuhan. Ibu-ibu mesti lihat, status gizi sama pertumbuhan beda. Pertumbuhannya jelek. Ya, jadi jawabannya B, pertumbuhannya tidak baik. Meskipun di atas 3 bulan, yang tadinya pertambahan beratnya 1 kilo tiap bulan, kemudian jadi tinggal 500 tiap bulan, tetap harus sesuai kurva. Kan kurva ini dibuat berdasarkan pertumbuhan normal kan? Jadi nomor C pasti salah ya. Nah, nggak ada yang jawab. Gagal tumbuh nggak sesadis itu ya. Kita bilang gagal tumbuh kalau sudah melewati 2 garis ya. Garisnya kan dia sudah menyimpang 2 garis gagal tumbuh, kemudian laju tumbuhnya sudah minus gitu ya. Jadi ada kriteria tertentu untuk gagal tumbuh dan anak ini belum kita bilang gagal tumbuh tapi pertumbuhannya tidak baik. Jadi kita lanjut ke selanjutnya. Nah, apa yang harus dilakukan pada anak ini? Cek laboratorium, bawa duit 3 juta, cek semuanya. Jangan-jangan anaknya sakit, pertumbuhannya jadi jelek. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dicek. Sampai ada ibu yang datang ke praktek dan bilang, telat dok imunisasinya, karena budgetingnya habis buat lab. Baik banget ya, nyumbang lab ya. Oke. Atau lakukan evaluasi laktasi, cek produksi ASI. Atau jangan-jangan perlu tambahan susu formula nih, MPASI dini ya. Atau potong aja tuh, potong tainya. Oke, lebih dari 50% sudah menjawab. Mudah-mudahan, saya deg-degan nih, mudah-mudahan sampai pesannya. Baik, kita tutup atau masih ada lagi yang menjawab? Oke, terima kasih tidak ada yang buang duit ke laboratorium karena harus dievaluasi dulu manajemen laktasinya ya. C, nanti saya jelasin kenapa second choice ya. Terima kasih tidak ada yang potong-potong tongtai ya. Saya mau kasih tahu bahwa pada anak ini 2 bulan pertama bagus banget pertumbuhannya ya. 2 bulan pertama pertumbuhannya cakep banget. Artinya si ibu tidak ada masalah dalam memproduksi ASI. Ibunya nggak usah dibawa-bawa ke psikolog, hipnoterapi dan sebagainya nggak usah. Ya, si bayinya nggak usah
dicek apakah dia ada kelainan bawaan, ya. Wah, jangan-jangan jantung bocor, jangan-jangan apa. Enggak, karena 2 bulan pertama hidup dia sangat indah ya. ASI-nya pasti banjir dan nyusunya pasti pinter. Pasti pinter. Kalau nyusunya nggak pinter, nggak mungkin lah 2 bulan nih dari mulai 3 kilo naiknya sampai 5 kilo lebih, ya nggak? Nah, kemungkinan yang bermasalah adalah manajemen laktasinya. Jadi si ibu harus ngecek laktasinya gimana. Nah, ini saya ngambil contoh yang paling sering saya ketemu di tempat praktek. ASI ibu bekerja. Kan 3 bulan cuti ya, setelah itu masuk, mulailah geloyoran nih. Harus dicek produksi ASI ibu berapa. Apakah mencukupi sesuai dengan asupan si bayi? Iya dok, saya nih kerja di perpajakan, ini udah bulan Maret, April, semua ngurus SPT, sehingga nggak sempat mompa. Ya, atau nasibnya kayak saya nih, tenaga kesehatan, pakai APD lengkap, boro-boro mau pompa ya, minum nggak sempat, buang air kecil nggak sempat, manajemen laktasinya tidak benar, maka harus dicek. Evaluasi produksi ASI, nomor 1 evaluasi produksi ASI, kemudian evaluasi asupan si bayi. Ya, banyak ibu-ibu tuh, Pak Arno tuh, kalau ngasih dot akhirnya disuapin pakai sendok 200 cc yang keminum cuma 70 atau 100. Contohnya seperti itu. Jadi lakukanlah evaluasi manajemen laktasi. Karena ini penyebab tertinggi gangguan pertumbuhan di bawah 6 bulan. Jadi kalau kita suruh nebak secara statistik, tebaklah yang paling banyak. Yang paling banyak penyebab gangguan pertumbuhan di bawah 6 bulan adalah manajemen laktasi. Kapan melakukan tambahan susu formula? Kalau produksi ASI-nya betul-betul nggak cukup. Yang dibutuhkan bayi misalnya 1 liter. Si ibu cuma bisa produksi 200. Jahat nggak kalau 800-nya nggak ditambahin? Tapi kalau si bayi perlunya 1 liter, ibu produksinya 800, saya nggak akan pilih susu formula. Naikin aja produksinya, tambahin dengan ASI perah. Jadi setelah menyusui, pompa lagi, tambahin lagi. Nyusu, pompa, tambahin sampai mencapai target. Oke. Betul sekali, tidak perlu dipikirkan, Tongta lihat anaknya 2 bulan pertama bagus. Tongta itu anugerah Tuhan untuk semua manusia, ya. Tidak ada manusia yang dilahirkan tanpa tongkai. Jadi terima kasih. Saya cukup senang, jawabannya adalah B, ya. Untuk melakukan evaluasi manajemen laktasi, buka YouTube Yayasan Orang Tua Peduli tentang laktasi dan Instagram Mili Sehat tentang laktasi. Satu lagi. Nah, kurva pertumbuhan terlampir. Kelihatan semua ya. Kapan dia harusnya ke dokter? Ini udah ada contekan ya, tadi contohnya kan ini. Ini gambarnya nggak ada titik-titiknya, jadi saya geser ya. Coba digeser gambarnya. Supaya gambarnya kelihatan. Ya, kita lihat. Kapan harusnya ibu ini berkonsultasi dengan dokter tentang pertumbuhan anaknya? Apakah di usia 7 bulan? 7 bulan udah mulai landai. Kok saya nggak bisa share screen ya? Oke. 7 bulan atau 1 tahun. 1 tahun pindah persentil, tadinya di atas 50, sekarang 15. Atau 14 bulan, datar nih, 14 bulan. Datar. Atau 16 bulan, udah merah garisnya. Oke? Kita tutup ya. Masih ada yang ini. Oke, sudah di atas kuota peserta yang jawab. Oke, masih ada yang menjawab ya. Oke, sip. Ya, terima kasih. Artinya sudah paham. Inilah yang kita sebut, terima kasih ibu-ibu semua, ini yang kita sebut sebagai deteksi dini. Karena saya kalau di tempat praktek udah dapat di usia yang 16 bulan, kurvanya jeleknya dari 6 bulan, ini kita mau pulang sore, kita kencan sama si ibu sampai pagi buka tenda di kamar praktek,
sulit ya, karena sudah lama sekali gangguan pertumbuhannya. Jadi yang paling benar saat ini, pas dia empasi ya, kemudian kurvanya kok udah mulai landai, tadinya persentilnya di atas, kemudian persentilnya udah mulai turun ke bawah, lihat kan, tadinya di atas persentil 50, mepet. Kemudian di bawah persentil 50, kita sudah mulai ada masalah dengan pertumbuhan anak saya. Yang usia 1 tahun jawabannya salah, jangan dong, jangan pindah persentil dong. Kita harus deteksi dini. Ya, deteksi dini itu sebelum adanya masalah, ya enggak? 14 bulan saat kurva datar juga salah ya. Jadi yang betul adalah usia 7 bulan. Ini berarti harus ke dokter tiap bulan dong? Oh enggak, karena ibu-ibu bisa melakukan evaluasi sendiri. Nah, sekarang enggak mahal ya beli timbangan. Oke. Selanjutnya, kuis selanjutnya ya. Ini. Nah, kalau usia 7 bulan pertumbuhannya seperti tadi, apa yang harus dievaluasi? Apakah laktasinya? Apakah empasinya? Atau penyakit, semua penyakit dicek dari ujung rambut sampai ujung kaki? Atau harus beli obat nafsu makan? Atau kurang suplemen? Vitamin apa yang paling bagus dok di masa COVID? Semua vitamin bagus ya, tapi yang asli ya, yang Tuhan yang bikin. Oke, sepertinya cepat sekali menjawabnya, berarti sudah paham. Waduh, Dokter Radian, saya kebablasan ya, lebih dari 45 menit. Apa dok, kan ada sesi kuis dok. Baik, terima kasih. Kita tutup. Saya akan bahas satu-satu. Iya, jawaban A boleh, jawaban B benar, C tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Saya akan menyarankan anak-anak ibu dievaluasi ISK kalau ada gejalanya. Infeksi gejalanya demam. Kalau infeksinya saluran kencing, pipisnya bau. Nyeri berkemihnya, kemerahan, lubang pipisnya, misalnya seperti itu. Jika terjadi seperti itu, oke, silahkan aja ke lab ya. TBC kalau ada gejalanya, ya jangan mencari jawaban terinstan. Karena mengevaluasi manajemen nutrisi saya tahu babak belur. Ya, TBC itu gejalanya berat banget. TBC angka kematiannya sangat tinggi sebelum ada obat anti TBC. Dalam 2 tahun dipastikan meninggal ya di sanatorium Pasteur itu. TBC demamnya lebih dari 3 minggu. TBC ada orang dewasa yang sakit dan menularkan dan kontak erat. Kalau nggak ada, nggak usah dipikirin. Kenapa saya bilang benar? Karena sebagian prinsip dari empasi adalah laktasi. Jadi yang A dapat nilai, yang B benar ya. Kenapa? Karena salah satu prinsip empasi adalah ASI masih dominan, itu nomor 1. 2, berikan dengan jumlah yang cukup, jenis yang benar, jadwal yang benar. Jadi itu yang harus dilakukan sama si ibu ini. 7 bulan anaknya mulai jelek, jangan-jangan ASI saya udah mulai kering karena saya udah mulai sibuk ngurusin menu misalnya. Atau jangan-jangan menunya low quality ya, kebanyakan karbo atau terlalu encer. Ya, atau jumlahnya kurang banyak. Misalnya dia hanya makan 2-3 sendok. Harusnya 2-3 sendok makan orang dewasa ya. Atau jadwalnya. Habis nyusu sejam kemudian dikasih makan. Ya dia nggak mau lah, jadwalnya harus bagus. Feeding rules-nya dievaluasi. Oke. Terima kasih, sangat memuaskan sekali. Semoga betul-betul paham kenapa yang ini salah, kenapa jawaban yang ini benar, kenapa yang ini salah gitu. Mungkin dari saya itu saja, Dokter Radian. Baik, terima kasih banyak Dokter Windy untuk pemaparannya yang sangat jelas dan mudah dipahami. Jadi izin saya share screen untuk memberikan resumenya.
Baik, apakah sudah terlihat? Ya, Oke, jelas dok. siap. Jadi untuk meringkas sedikit tadi pemaparan dari Dr. Windy, pertama tadi pembahasan mengenai pertumbuhan otak. Jadi yang penting adalah kita sudah langsung paham bahwa kalau secara gamblangnya gitu ya, gizi jelek berarti pertumbuhan otak juga jelek. Jadi kalau kita sudah bisa melihat berat badan yang turun, bahkan tingginya yang sudah pendek, berarti ke depannya mungkin tadi akan susah juga untuk mengejar pertumbuhan otak. Meskipun masih bisa dikejar, tapi tidak optimal. Jadi yang untuk kita menargetkan pertumbuhan otak sebenarnya adalah bukan untuk melihat dia bisa jalannya, bisa merambatnya, tapi adalah sebenarnya ke fungsi kognitifnya gitu ya. Itu nanti kepintarannya saat dia sudah lebih tua, dan itu yang akan sulit biasa dikembalikan lagi fungsinya. Jadi tujuan dengan memperbaiki gizi berarti sama dengan memperbaiki fungsi kognitif. Untuk kurva pertumbuhan tadi juga sudah banyak yang dipaparkan, ada kurva Fenton, itu kurva untuk bayi-bayi prematur, kemudian dilanjutkan dengan kurva WHO, yaitu sampai usia 5 tahun, dan di atas 5 tahun sampai dengan 18-20 tahun, itu kita gunakan CDC, ini terutama untuk yang remaja. Dan kurva tadi juga ada beberapa patokan yang kita nilai, BB per U, TB per U, atau BB per TB. Dan juga selain itu kita juga bisa pantau BMI bila ada kecurigaan untuk obesitas berdasarkan BB per U atau BB per TB. Dan lingkar kepala juga kita perlu pantau rutin untuk melihat salah satunya komponen perkembangan otaknya. Kemudian yang penting di tahapannya adalah melakukan pengukuran yang tepat, kita tanding kurva dengan pengukuran tersebut, narik garis dari titik sebelumnya, jadi memang harus ada multiple titik ya, bukan cuma satu titik, dan melakukan analisis kurva. Dan yang pastinya juga kita akan, bila nanti sudah ke dokter juga bisa membantu untuk memantau kecepatan tubuh. Jadi yang kita lihat pertama adalah apakah terlalu kecil, berarti dia gizi buruk, terlalu besar dia berarti obesitas, ini dari yang BB per U. Kemudian dari TB per U kita juga harus lihat apakah dia pendek, yaitu stunted, atau sangat pendek, atau severely stunted. Kemudian untuk yang BB per TB, yaitu kita bisa melihat apakah gizinya lebih, dia kurus atau sangat kurus. Untuk mencapai pertumbuhan optimal, tadi ada beberapa fase juga sudah dibahas, dari fase kehamilan, fase menyusui, fase MPASI, dan makan parah. Jadi semua komponen ini kita harus lihat berdasarkan kapan ada gangguannya, jadi apakah lebih muda, misalnya di bawah 6 bulan, atau masih dari awal ada masalah, atau bahkan dari pas saat lahir. Dan semua komponen ini yang terpenting adalah imunisasi juga harus dilengkapi. Jadi untuk take home message-nya, pertama adalah gangguan pertumbuhan dini, kita harus pakai kurva BP per U, jadi jangan kita hanya menunggu dari sampai tingginya menurun, baru kita bisa bilang, wah ini ada gangguan, baru ke dokter. Kemudian persentil juga lebih sensitif untuk deteksi, dipakai orang tua. Ini tadi kita membedakan, ada yang Z-score sama yang persentil. Jadi kita tetap lebih mudah gunakan persentil untuk mendeteksi dini. Dan yang ketiga yang penting adalah harus pergi ke dokter jika kurva sudah tidak sesuai bentuk normal atau melandai. Jadi apakah sudah jangan sampai dia meng-crossing 1 persentil atau bahkan sudah datar atau flat dari 2 atau 3 pengukuran, tapi juga sudah ada 1 yang bentuknya tidak normal, langsung dibawa ke dokter. Baik, sekian dari saya.